Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi dengan NIM 240643. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 1 tugas besar praktikum sistem operasi dengan dosen pengampu Rizal Nasrullah STMkom. Di sini kelompok saya mendapatkan tugas untuk menginstal Linux CentOS. Dan berikut kelompok anggota dari kelompok saya. Nama saya Sumarno Biasa Nurjaman dengan NIM 240611. Saya Muhammad Rifki Rahayu dengan NIM 24060057. Saya Ilham Rizky Rizlandi dengan NIM 24060070. Saya Fakir Biansyah dengan NIM 24060054. Apa itu CentOS? Saya akan menjelaskan pengertian CentOS. CentOS adalah salah satu bagian dari distro Linux pengembangan Red Hat Enterprise Linux yang digunakan untuk komputer, cloud server, dan sebagainya. Secara sederhana, OS ini dikatakan sebagai kelainan dari Red dengan akses gratis. Berdasarkan sejarahnya, OS ini adalah pengembangan PAOS Linux yang dikembangkan oleh Gregory Kurter. Kemudian Gregory bersama dengan tim proyeknya berencana membuat distro menggunakan sistem RPM Package Manager. Kelebihan CentOS. Kelebihan CentOS yang pertama adalah bebas biaya atau gratis. Jika Anda ingin mencoba menggunakan salah satu distro milik Linux tetapi ingin membayar, maka Anda bisa menggunakan OS ini yang juga memiliki kualitas sama seperti Red Hat. Yang kedua, hemat resource. OS ini tidak terlalu banyak memakan ruang resource pada sistem. Hal ini tentu memudahkan Anda yang ingin menginstal CentOS pada komputer atau server tidak perlu menyesuaikan spesifikasi hardware yang kapasitasnya tinggi. Yang ketiga adalah support jangka panjang dari developer. Tentu saja dengan dukungan dalam waktu yang panjang akan membuatnya semakin berkembang. Yang keempat, pilihan software banyak. Sama seperti platform lain, OS ini juga menyediakan berbagai jenis software yang berguna untuk menambah kelengkapan dari fitur yang tersedia. Yang kelima, mudah untuk maintain. Selain itu, CentOS jika sewaktu-waktu mengalami kerusakan akan mudah untuk melakukan perbaikannya. Yang keenam, sistem manajemen terbuka. Sistem manajemen terbuka yang berlaku pada OS ini menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan pengembangan oleh siapa saja. Yang ketujuh dan yang terakhir, dukungan komunitas aktif. Dari peluncurannya hingga populer seperti sekarang, OS ini memiliki komunitas aktif yang selalu mendukung perkembangannya, operasinya bahkan kelancarannya. Ya. Oke teman-teman semua, jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal CentOS Linux di VirtualBox. Yang pertama kita buka dulu VirtualBox yang sudah terinstall di laptop kita. Nah, di sini kita isi pada bagian name, kita isi saja dengan nama CentOS 9 karena kita pakai versi yang 9. Lalu kita klik pada bagian ISO image. Nah, di sini kita pilih file ISO dari CentOS yang sudah kita download tadi. Oke. Klik open. Nah, lalu kita masuk pada bagian folder. Di sini kita klik pada bagian other. Lalu kita pilih untuk menyimpan file si CentOS ini. Oke. Setelah foldernya dibuat, kita klik select folder. Oke, di sini untuk type-nya sendiri atau tipenya sendiri pilih yang Linux. Lalu untuk subtype-nya itu kita pilih Red Hat dan versinya juga kita pilih Red Hat yang 64 bit. Terus kita masuk ke bagian annotate install.
kita pilih pada bagian username, kita beri saja nama kelompok 1. Dan untuk password saya pakai 123 saja karena jangan terlalu panjang. Masuk pada bagian hardware. Di sini untuk base memorinya saya menggunakan sekitar 4096 MB dan untuk prosesornya saya pakai 2. Lalu masuk pada bagian hard disk. Di sini kita pakai sekitar 40 GB dan jika sudah kita klik pada bagian finish. Oke. Kita klik start. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, sudah muncul tampilannya. Nah, di sini kita masukkan file ASO yang sudah kita install tadi. Kita klik mount and retribute. Di sini klik capture saja. Saya periksa dulu pada bagian full screen, lalu klik switch. Oke, di sini klik pada capture lagi. Dan di sini kita pilih pada bagian yang paling atas yaitu install CentOS 9. Kita tunggu beberapa saat karena lumayan lama. Dan menginstal CentOS ini tidak seribet menginstal Windows ya teman-teman. Oke, setelah tampilannya menjadi seperti ini, kita cari ke bagian bawah atau bisa di search. Kita cari Indonesia. Kita klik lanjutkan. Oke, di sini kita diperlihatkan sebuah rangkaian instalasi. Untuk tata letak keyboard kita pakai style dari Inggris Amerika Serikat. Terus untuk dukungan bahasa di sini sudah saja pilih bahasa Indonesia. Untuk zona waktu karena di sini belum Jakarta, di sini masih Jayapura, jadi kita pindahkan dulu ke bagian Jakarta. Caranya pada bagian atas kita klik pada bagian kota lalu cari Jakarta. Kita klik selesai. Lalu untuk pemilihan perangkat lunak di sini saya tidak begitu ngerti, jadi kita klik selesai saja. Lalu kita masuk kepada bagian tujuan instalasi. Nah, di sini kita klik yang bagian atas di lokal standar. Lalu aktifkan pada bagian otomatis dan klik selesai. Tunggu beberapa saat dan ya. Untuk sandi di sini saya pakai nama kelompok saja, kelompok 1 sandi root. Terus di sini harus konfirmasi sama kan seperti yang di atas. Lalu klik pada bagian selesai. Di sini masuk ke buat pengguna. Kita pakai nama lengkap yaitu kelompok 1. Dan untuk sandinya pun karena kami tidak ingin jadi pakai nama kelompok 1 lagi. Karena tidak boleh terlalu pendek. Oke, kita klik pada bagian selesai. Klik selesai. Oke,
Setelah dirasa semuanya sudah disesuaikan dengan kemauan kita klik pada bagian mulai instalasi. Nah, klik pada bagian boot ulang sistem, lalu klik capture, klik boot ulang sistem. Oke, di sini kita menunggu dulu beberapa saat. Nah, dia akan mereboot ulang seperti pada bagian awal tadi saat masuk. Oke, kita sudah masuk pemilihan OS nya yang tadinya berarti sudah terinstall di virtual machine kita. Kita sampai pada bagian home screen. Nah, inilah tampilan ini. Lalu klik pada bagian user untuk nomor 1 dan kita masukkan sandi yang tadi sudah dibuat, yaitu kelompok 1 misalkan. Klik enter dan kita tunggu beberapa saat sampai dia masuk ke tampilan desktop CentOS. Nah, di sini saya memutuskan untuk ikuti tur saja karena saya pertama kali menggunakan CentOS dan anggota saya juga belum ada yang pernah pakai CentOS, jadi kita ikuti tur. Oke, klik mulai, selanjutnya nah, bisa teman-teman baca saja untuk instruksinya tadi. Dan ya, seperti ini tampilan dari CentOS Linux, sangat-sangat simpel, tidak banyak icon, dan aplikasi atau software bawaannya pun sangat-sangat sedikit, bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, kekurangan CentOS. Yang pertama, tampilan kurang menarik. Dari segi tampilan memiliki desain yang cenderung kurang menarik sehingga membuat pengguna bosan. Yang kedua, minimnya dokumentasi CentOS. Dokumentasi diperlukan untuk pemula yang akan menggunakan OS ini. Kurangnya dokumentasi ini membuat pengguna akan kesulitan, terlebih jika ingin memulai mengoperasikannya. Yang ketiga, sangat bergantung dengan RHEL. Tidak bisa mengupdate versi lebih mutakhir jika RHEL belum rilis versi terbarunya. Ketergantungan ini menyebabkan OS ini tidak bisa berdiri sendiri. Yang ketiga, kekurangan RHEL menjadi kekurangan CentOS karena dibangun berdasarkan Red Hat sehingga membuat kekurangan yang ada pada Red Hat juga memiliki kekurangan OS ini. CentOS atau Community Enterprise Operating System adalah sistem operasi berbasis Linux yang merupakan turunan langsung dari Red Hat Enterprise Linux atau disingkat RHEL dan disediakan secara gratis. OS ini dikenal sebagai kestabilannya, keamanan yang kuat dengan SE Linux, dukungan jangka panjang, dan dokumentasi yang cukup lengkap. CentOS sangat cocok digunakan untuk server dan lingkungan perusahaan karena hemat resource, mudah dimaintain, serta memiliki komunitas pengguna yang aktif. Meskipun memiliki jumlah kelebihan, CentOS juga memiliki beberapa kekurangan seperti tampilan yang kurang menarik, ketergantungan pada RHEL, dan dokumentasi yang masih terbatas untuk pemula. Secara keseluruhan, CentOS merupakan pilihan ideal bagi pengguna yang menginginkan
sistem operasi Linux yang stabil dan handal tanpa biaya lisensi. Alhamdulillah, kami kelompok 1 telah berhasil menginstal CentOS di virtual machine VirtualBox. Terima kasih kepada Bapak dosen Riza Nasrullah STMkom dan seluruh asdos yang telah memberikan pengajaran kepada kami semua sehingga kami bisa berhasil menginstal CentOS di virtual machine. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.